Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, di mana pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita berupa sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, mengingat ada saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, maka alangkah baiknya kita doakan Bapak Simamora, semoga beliau segera disembuhkan dan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk malam hari ini tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Saidi. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Saidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Umat Al-Quran, hamba-hamba Allah yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat mulia, dalam agenda mulia, dalam tausiah mengenang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Tema tausiah kita tentang makrifat Rasul, makrifat mengenal Rasul. Sebenarnya Rasul maknanya. Yang dimaksud secara spesifik kita akan bahas tausiah kita tentang mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tema ini bukan tema baru, apalagi kita kemarin sudah dengerin perayaan Maulid Nabi, ya. Insya Allah sudah pada paham semua. Ya. Saya nggak tahu kalau udah Maulidan di sini kan. Ya, saya kira dari jamaah saya lihat sudah paham. Gimana bapak-bapak, paham? Paham. Karena sudah paham, ya ceramahnya sampai di sini, paham. Tambahin berarti. Ya mudah-mudahan tidak menggarami air laut ini ya. Kenapa tema ini sungguhnya tema yang penting? Dimana secara makna kan makrifat itu kan mengenal. Rasul berarti Rasul tadi, tapi yang dimaksud secara spesifik kita adalah mengenal Rasulullah SAW. Tema ini penting karena apa? Makrifat, mengenal itu kita ternyata ada tingkatan mengenal seperti apa. Bapak kenal Gubernur Jawa Barat? Kenal nggak Pak? Nah, tak kenal maka kenalan. Ya. Tak sayang katanya. Nah, emang kenal harus sayang? Kalau kenal istri orang kita harus sayang kan malah salah nanti. Jadi kita kadang nggak sabar, main sayang aja, kenalan dulu dong. Ya. Mungkin ada yang kenal, tapi sebatas apa kita mengenal? Lurah kita, misalnya kita kenal, tingkatannya seperti apa kita kenal dia? Apa sekedar nama? Apa pernah ketemu? Dan sebagainya. Jadi, sebagaimana kita menyebut kata mengenal Rasulullah. Terus batasan kita mengenal sampai di mana? Ibarat kalau ditanya berapa istrinya, pasti bapak mikir ada berapa ya? Nah, saya tanya istri bapak, mungkin cepat jawabannya. Karena cuma satu kan, satu di Pesona Anggrek, satu juga kan. Nah, kalau ditanya, ya cepat kita. Jadi kalau ditanya istrinya berapa, anaknya namanya siapa saja, ada bagaimana akhlak Rasulullah seperti apa, mungkin kita belum mengenal yang sebenarnya. Makanya kalau kita kutip dari ulama yang sangat terkenal dalam kitabnya Al-Fawaid, itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang dimaksud mengenal yang secara hakiki yang sebenarnya adalah pengenalan yang mampu menimbulkan rasa, ya, pertama disebut mengenal yang sebenarnya. Saat kita disebut mengenal, ketika kita sudah dapat dalam mengenal itu menimbulkan rasa cinta, mahabbah. Itu disebut mengenal yang tidak sekedar mengenal. Kira-kira kita sudah masuk kategorinya belum nih? Mengenal Rasulullah udah enggak? Dengan mengenalnya kita benar-benar mencintai Rasulullah. Bapak kenal istri, ya kan? Mencintainya kan luar biasa. Hanya saja kan kalau kita mencintai istri tidak berani bilang, ya, hanya kamu yang saya cintai. Kalau hanya kamu kan berarti satu orang. Kita seringnya bilang, ngomong saya mencintaimu, itu aja nggak berani. Pernah Bapak berani ngomong begitu? Saya mencintaimu mah, pernah nggak? Jujur selama kita berkeluarga nih. Hah? Jujur. Kalau saya bilang saya mencintaimu, bisa jadi ada yang dicintai selain istrinya, betul nggak? Jawab, betul kan? Kalau hanya kamu berarti memang satu-satunya. Kalau kita mengenal, berarti siapa istri kita, berarti kita mencintainya. Itulah sebenarnya mengenal yang sesungguhnya. Ada juga makna mengenal di sini adalah ketika mampu menimbulkan perasaan takliful qulub. Apa itu?
keterikatan hati kita, keterikatan hati kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana makna keterikatan hati? Apa makna keterikatan hati? Jadi kita hatinya terpaut, terikatan kepada Rasulullah. Dari rasa cinta itu rasa keterikatan ada. Ta'liful qulub. Sehingga kita tidak menyelewengkan rasa cinta kita kepada sesuatu yang menyebabkan keterikatan kita dengan Rasulullah apa bahasanya? Tidak terikat berarti apa? Ya terlepas atau apa itu? Sebelum terlepas apa dulu? Dikit-dikit dulu main lepas saja kita kadang-kadang. Nah, jadi mohon maaf nih, terikatan ini memang luar biasa. Karena apa? Kecintaan kepada Rasulullah itu kan melebihi dari kecintaan kepada anak-anak, bapak-bapak dan segala semuanya. Kalau kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disebut mengenal yang sesungguhnya adalah mengenal yang mampu menghadirkan kata asyauq. Syauq itu artinya apa? Kerinduan. Kerinduan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu ingin bertemu. Wah, subhanallah. Kangen. Ya, mudah-mudahan termasuk umat yang kangen bertemu Nabi. Amin, amin. Nah, dan bagaimana disebut kecintaan itu adalah cintaan yang mampu menghadirkan makrifat adalah kedekatan ya kepada orang yang kita kenal, kepada yang kita kenal itu. Dan kalau itu makrifat kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah. Dan kita juga mengharap kepada orang yang kita kenal Rasulullah, agar dengannya kita kelak juga akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga makrifat ini ya jamaah sekalian penting sekali ya untuk kita kaji lebih dalam. Inilah mengenal. Dan kenapa ma'rifatullah ini materi tausiah penting? Karena apa? Dalam Al-Quranul Karim disebut banyak nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sesuatu yang banyak disebut adalah sesuatu yang sangat penting ya. Karena sering diulang-ulang dalam Al-Quran ya, terkait dengan Rasulullah SAW dan keimanan keislaman kita ya sah tidaknya ya termasuk mengimani Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena apa yang dikatakan Nabi itu bukanlah atas keinginan ya, hawa nafsunya. Ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan itu bagian daripada apa? Minal usula as-salasah. Jadi bagian usul itu adalah pokok dari agama kita ya. Pokok dari agama Islam adalah ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifah ya Al-Quran ya. Dan 3 pokok bagian daripada suatu yang harus kita yakini ya. Dan inilah yang dijadikan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Mereka melakukan satu ungkapan-ungkapan yang tidak benar, dan mereka orang-orang kafir Quraisy menjadikan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah adalah tuduhan yang tidak benar. Dikarenakan apa? Pemahaman mereka yang keliru. Bisa jadi dia paham tetapi menyelisih pemahaman itu. Kenapa sih diutus Rasul
Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Rasul kok doyan makan, ya, kok ke pasar, ya. Rasul kok, mohon maaf, tidak seperti malaikat. Kenapa seperti malaikat saja yang diutus? Itulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana tuduhan itu, keinginan mereka orang-orang kafir diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Ya, di awal-awal surat Al-Furqan. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Ya. Kita lihat perkataan mereka. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Jadi mereka berkata, mengapa Rasul Nabi Muhammad SAW itu, ya, ini memakan makanan, dia tuh makan dan berjalan di pasar-pasar. Mengapa itu? Ya, mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Jadi inginnya ternyata, ya, bagaimana Rasul itu, ya, dianggap sebagaimana, ya, malaikat, doyan makan sama, ya, bahkan dikatakan di ayat berikutnya, bagaimana atau mereka tidak diturunkan kepadanya, kok nggak kaya, mengapa tidak ada kebun baginya, ya, sehingga dapat makan dari hasilnya. Tiada kecuali orang zalim itu hanyalah mengutus orang-orang laki-laki yang disebutkan mereka menuduh Nabi Muhammad, ya, in tattabi'una illa rajulan maskhura. Jadi kamu hanyalah mengikuti seorang orang laki-laki yang kena sihir. Jadi menuduh orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu adalah, ya, kena sihir, kena Rasul dianggap sebagai tukang sihir. Begitulah, ya, bagaimana orang-orang kafir bahkan bisa sampai hari ini mereka akan melakukan yang demikian. Sehingga kita umat Nabi Muhammad harus lebih dekat, lebih mengenal, tidak sekedar hanya mengenal Rasulullah SAW. Dan tema ini sangat penting. Kenapa? Rasulullah SAW, ya, di dalam Al-Quran disebut berulang-ulang. Bahkan namanya sendiri disebutkan oleh Allah, namanya saja disebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra. Apa rafa'? Wa rafa'na, dan kami, rafa' maknanya apa? Tinggikan penyebutan nama engkau, wahai Nabi Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad namanya saja Allah sudah rafa', diangkat. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Ketika kita dalam sholat, ada kita mengucapkan syahadat tauhid, mengucapkan syahadat Rasul, ya, betul nggak? Betul nggak? Jawab. Betul kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam azan, dalam iqamat, betul nggak? Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ungkapan nama ketinggian Nabi itu di bumi dan di langit dipadukan. Mana yang memadukan? Yang memadukan sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat. Apa maknanya Allah bersalawat? Allah memuji Rasulullah Muhammad SAW, terus memberikan, ya, keriduan kepada Nabi. Ya. Dan Nabi oleh orang sudah dijamin, ya, mendapat rahmat, dijamin Allah SWT.
Malaikat juga mendoakan. Makna sholawat mendoakan Nabi. Itu makhluk-makhluk di langit. Orang-orang yang beriman, makhluk di bumi, diperintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi makhluk di bumi, makhluk yang mulia, orang yang beriman, bersolawat kepada Nabi. Jadi ya dipadukan antara makhluk bumi dan makhluk langit. Itulah keutamaan. Saya kira ya ayat ini juga menjadikan satu hal penting yang dalam Al-Quran begitu banyak. Supama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Muhammad SAW. Dan tiada aku utus kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira. Tidak aku utus engkau Nabi, kata Allah nih, kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan dan pemberi peringatan. Jadi yang dimaksud Ka'nadah, dhamir mukhatab, orang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana Al-Quran mengabadikan pujian Allah kepada orang terbaik, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar. Wa innaka la'ala, innaka ya nun taukid ka, engkau lamnya melantoil, benar-benar sungguh, lamnya melantoil lagi di atas. Ala itu maknanya di atas, akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Jadi di atas, ini maknanya para ulama kita memberikan inilah makna Allah lah, di atas adalah litamakun. Maknanya apa? Itu akhlak Nabi saat keluar dalam bentuk tindakan itu tidak lagi membutuhkan apa namanya? Tidak lagi membutuhkan apa? Kalau kita orang jadi misalnya jujur dengan di atas kejujuran. Di atas kejujuran berarti dia melakukan begitu mudah. Nah, makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah menerjemahkan akhlak itu apa? Sesuatu yang melekat dalam jiwa di saat keluar dalam bentuk perbuatan tanpa berpikir kembali. Begitu mudah. Namanya di atas kejujuran. Kalau kita di atas apa di pas garis apa di bawah garis kita gitu Pak? Bapak di atas kejujuran, pas garis kejujuran, atau di bawah kejujuran? Kira-kira yang mana kita? Oh, ngaku juga kita ya sebenarnya. Artinya apa? Kita usaha agar mencapai pada tingkat garis menjadi orang yang jujur. Butuh usaha nggak Pak? Ya Allah, jujur itu usahanya luar biasa. Ngomong jujur nih, kita butuh. Apalagi kalau yang tanya istri kita nanya ya istri kita yang nanya, kadang-kadang mohon maaf ya, bohong jadi lalap biasa gitu, sampai akhirnya malas juga jawabannya. Dari mana Mas? Masih dipanggilnya masih Mas, bapak-bapak masih ya, alhamdulillah ya, awet muda berarti bapak. Ada kita malas jawabannya, sampai dari belakang teman. Ya, belakang mana kayak yang jelas kan? Itu sebenarnya di dalamnya takut ketahuan, terselip rasa ya, khawatir ketahuan kita nggak jujur. Jadi untuk pada tingkatan jujur itu usaha Mas. Ini bagaimana Rasulullah ya, luar biasa. Siapa yang memuji Bapak Ibu? Bapak-bapak, yang memuji Rasulullah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Pasti benar pujian itu. Oleh yang memuji kita, dan kita yang dipuji manusia belum tentu benar. Bisa jadi pujiannya juga hanya sekedar mujamalah basa-basi. Bisa jadi yang dipujikan kepada kita nggak pas, kita. Makanya jangan terlalu tinggi-tinggi kalau muji orang. Bisa jadi banyak plesetannya. Makanya kalau orang dekat dengan Rasulullah, ya semakin takjub, semakin tertarik dengan akhlak Rasulullah. Tapi orang dekat pada ustadz, kiai, ya semakin sebel lihatnya. Ustadz kok kayak begini ya?
Semakin dekat justru semakin tahu, begini Ustaz ternyata ya. Nah, semakin dekat kita semakin ketahuan. Ya bagaimana Rasulullah semakin tertarik. Dan ini yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa ma'rifat mengenal orang yang mulia, yang memuliakan Allah yang maha mulia, itu sebuah keniscayaan dan hal yang penting untuk kita kaji lebih dalam. Saya kira dengan sekelumit beberapa prolog di depan ini menjadikan tausiah ini penting menurut kita temanya. Setuju? Setujui dulu ini. Nah, kalau setuju berarti dilanjutkan. Kita jangan melanjutkan sesuatu yang masih memberatkan bapak-bapak semuanya. Ya, ternyata mengenal Rasulullah itu begitu sangat penting. Karena bagaimana cara ibadah kita, kaifiat ibadah itu, ya, itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi yang menjadikan suatu nilai ibadah di hadapan Allah. Gak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Ya, ya betul nggak? Kita sholat pakai tata cara siapa nih? Para ulama, Pak Ustadz. Ya betul, pendapat ulama, tapi tetap merujuk kepada kaifiat, ya, sifat-sifat sholat Rasulullah, sifat sholat Nabi, cara sholat yang benar. Ini penting kan bapak-bapak ya. Nah inilah jamaah sekalian. Sehingga bagaimana kita lebih dekat mengenal Rasulullah SAW. Pertama, kalau tema tadi sudah dibahas pentingnya, sekarang kita masuk ya. Kita masuk kepada ma'rifatul Rasulnya, ya, ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dimaksud dengan Rasul? Rasul adalah disebutkan, ya, Rasul itu adalah, ya, ar-rusulu, Rasul secara umum, masuk Rasulullah di dalamnya, ar-rajulu al-mustafa al-mursalu minallah birrisalati ilan nas. Jadi Rasul itu adalah, ya, rajul, yaitu lelaki, al-mustafa itu pilihan. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk membawa apa? Untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada manusia. Di mana Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah utusan Allah, ya. Suatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ya kan, Rasul utusan Allah. Jadi Rasul disandarkan kepada Allah, diidhofahkan kepada nama Allah. Berarti itu adalah hal yang, ya, sangat mulia, sangat penting. Yang kedudukannya sendiri di sisi Allah, maqamun syarif, kedudukan yang sangat istimewa, sangat mulia. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata mengenal tidak hanya sekedar mengenal. Bagaimana kita untuk bisa meyakini bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada konsekuensi dari apa yang kita ucapkan, ya. Bapak-bapak, konsekuensi dari apa yang kita ucapkan dari syahadat risalah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, penafian semua jenis ilah, mengisbatkan hanya Allah satu-satunya ilah yang disembah, ya. Dan setelah itu kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Di mana makna di dalamnya, konsekuensinya adalah, ya, konsekuensinya bagaimana kita harus, ya, tasdiku fima akhbar, kita harus, ya, membenarkan dari apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang, ya, konsekuensinya ini yang tidak boleh, ya,
tidak sedikit pun kecuali yakin sepenuhnya. Dan ta'atuhu fima akhbar, dia menaati semua perintahnya. Semua perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita taati. Karena orang yang menaati Allah dan mentaati Rasulullah, katanya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang seperti inilah yang kelak ya akan bertetangga nanti di akhirat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata wa may yuti'illah wa rasul ya faulaika an'ama alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was sholihin. Siapa yang mentaati Rasul, akhirnya dia mentaati Allah, maka apa? Dia akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat atas mereka, yaitu dari kalangan utusan-utusan Allah, para nabi. As-siddiqin, orang yang siddiq, jujur keimanannya, ya, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan itulah kelak sedekat-dekat teman kita, sedekat-dekat tetangga kita, buat kita yang terbaik. Kata wahasuna, nanti sebaik-baiknya Rafiqo, yang terdekat dengan kita, ya, teman kita terdekat, ya. Mudah-mudahan kita bisa ya kelak dekat dengan Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Inilah konsekuensinya, ya, ijtinabu manaha anhu, yaitu menjauhi apa yang dilarangnya, ya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. La na'budullaha illa bima syara'. Jadi tidak disebut kita ibadah mengabdi kepada Allah kecuali dengan ya syariat yang dicontohkan oleh Nabi. Inilah makanya kaifiat kita ibadah. Bapak-bapak, jamaah, jamaah. Ini sada dalam nih, ini materi sada dalam nih. Kalau nggak dipanggil-panggil pada melerak semua nih. Waduh. Jadi bapak-bapak, ini kan namanya tambahan. Ini tambahannya kayak lebih berat dari materi kemarin katanya. Jadi kita disebut dikatakan ibadah di hadapan Allah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan, disyariatkan, ya, yang dilakukan oleh Nabi. Makanya kaifiat kita cara ibadahnya ya sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya cara sholat kita, mohon maaf, udah jelas, awali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya, sama kan? Adapun praktek yang satu pakai usolli, pakai tidak, itu bukan masuk hal yang usul, yang prinsip, bukan, itu masuk furuk. Nah, kita sekarang kan disibukkan pada yang sifatnya cabang, bukan masalah prinsip, dibesar-besarkan, ya. Satu pakai usolli fardul maghribi, sebelahnya tanpa usolli, Allahu Akbar. Jadi berantem gara-gara usolli sama tanpa usolli. Padahal maya, siapa yang akan menilai amal kita? Kan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sifatnya dari dulu gak akan bakal selesai. Kunut tidak kunut, sah semua kan? Ya enggak? Ya enggak sah yang sholat jamaah subuh. Ya sahnya di rumah, kan dapat pahalanya, ya. Jadi mensoalkan orang kunut gak kunut, yang tidak ditanda ke masjid, ya nggak dipikirkan sama kita. Mudah-mudahan dia bisa berjamaah bersama kita. Ini mohon maaf nih, ya. Jadi disebut suatu ibadah ketika memang sesuai, sehingga tidak mungkin kita mohon maaf, saya lagi semangat dia subuh dia sholat, dia subuh. Kenapa sih sholat setelah subuh? Ya saya lagi semangat sholat, pengen dapat pahala. Bukan pahala, di samping tidak diterima, dapat dosa. Kenapa? Rasul ada nggak sholat ba'diyah subuh? Rasul pernah nggak ba'diyah subuh? Nggak pernah, ya kan? Ba'diyah asar, nambah-nambahin sendiri. Ya, itu yang disebut ya menambahkan sendiri tanpa ada contoh dari Nabi. Tetapi ternyata yang dimaksud di dalamnya tidak hanya sholat yang disebut ibadah-ibadah yang mahdoh, ritual yang memang dicontohkan Nabi, seperti
ya ibadah haji juga kan suruh ikut sebagaimana Nabi manasik menjalankan ibadah haji kan, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain yang sudah disebut sebagai ibadah di hadapan Allah. Tapi ternyata sebagaimana ulama kita ungkapkan, ya, ketika Nabi mengatakan usolli kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku sholat. Ternyata pesan ini sangat dalam, sangat luas. Sama, ya. Kalau kita berkeluarga, berkeluargalah seperti aku berkeluarga. Bisa dipahami maksudnya Pak? Bapak kira-kira berkeluarga udah seperti Nabi belum? Keluarga ibadah bukan Pak? Saya nanya dulu nih, jangan-jangan sampai keluarga punya anak cucu nggak paham ini ibadah apa bukan ya? Ibadah bukan Pak? Nah, kalau ibadah berarti boleh 2, 3, 4 kali kan? Nah, boleh kan? Serius nih, ya. Kalau berani diusir sama bini maksudnya. Udah habis. Astagfirullahaladzim, ini masih panjang nih. Jadi ibadah selain ibadah mahdoh ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi ketahui bahwa keluarga itu adalah ibadah. Dia adalah an-nizamun rabbani. Ada nizam, itu sistem yang diatur oleh Allah. Sistem itu kan aturan Allah berkeluarga. Betul nggak Pak? Bagaimana Nabi mencontohkan dalam berkeluarga? Nah, ternyata menjadi ya contoh buat kita. Menjadi contoh. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah menjadi suami, mudah-mudahan kita bisa ikuti ini ibadah. Bagaimana sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga, terhadap istrinya. Dan saya kata Nabi yang paling baik terhadap keluarga. Kira-kira Bapak udah paling baik belum di keluarga? Sekalipun dites nih satu-satu nih, nih. Karena ceramah tahu saya penting itu praktek Pak. Udah ngaji sering tapi kita di rumah awal-awal aja belum nikah, ya, PDKT. Setelah nikah KDRT mesti dengan fisik, tidak mesti dengan fisik. Ucapan bisa jadi kan Pak? Manggil istri jujur banget, kamu gak cocok dipanggil Humairah, cocoknya kamu Humairah kan kemarah-marahan, kamu cocoknya apa? Sini sawo busuk, sawo matang masih mending, sawo busuk kan parah bener ya, jujur kayak begitu kali. Udah berapa kali kita menggunakan kekerasan dengan lisan kita. Suami terbaik adalah suami yang paling baik dalam keluarganya. Indikator terbaik bagaimana mencontoh Rasulullah SAW, ya, kualitas suami adalah dalam rumah, bukan di luar rumah. Di luar rumah mah memang kita selalu baik. Banyak orang yang pada istri tetangga begitu baik, tapi pada istrinya, ya Allah, mohon maaf nih, di sini gak ada. Baik semua, setelah ini perbaiki Pak ya. Ini ibadah dalam keluarga Pak. Ya. Jangan sampai pelit-pelit amat Pak. Si amat aja nggak pelit. Ini senyum aja pelitnya. Sama istri orang senyumnya panjang banget. Sama bininya boro-boro senyum. Masih mendingan kan senyum sedikit kan masih lumayan kan daripada lumanyun. Lumayan apa lumanyun? Jadi mohon maaf ya Pak ya. Mudah-mudahan kita yang terbaik dalam keluarga. Amin. Kalau kita lihat, nah sudah habis waktunya, saya tahu Bapak melihat saya udah nggak enak ya. Waduh Bapak, sejauh mana ini? Sejauh mana? Ini mohon maaf nih, sejauh mana? Kan dikatakan ibadah kecuali dengan syariat yang dicontohkan. Dalam ibadah mahdoh, ya bagaimana ibadah huruf mahdoh sangat begitu luas. Kalau bertetanggalah seperti aku bertetangga. Bagaimana Nabi bertetangga kepada tetangganya sampai Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrah. Disebut falyukrim jarrah. Apa yukrim? Memuliakan tetangga. Sudah semua mana kita bisa memuliakan tetangga kita? Jawab. Bapak-bapak nih ya, serius nih. Nah, jadi bagaimana keteladanan kita? Kenapa? Itu dikaitkan dengan keimanan.
mohon maaf, ayat secara khusus terkait keteladanan Nabi. Kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di awal itu ayat diawali dengan lam taukid, kau tahqiq sungguh benar-benar. Di sini dikatakan sesungguhnya. Di penghujung ayatnya dikaitkan liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang yakin akan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan yakin dia akan bertemu dengan hari akhir sehingga dia mempersiapkan dengan baik. Dan wa dzakarallaha katsira, mengingat Allah dengan banyak, sebanyak yang mengingat. Itu adalah ciri siapa? Orang beriman. Orang beriman kan banyak. Jadi fi Rasulillah, meneladani Rasulullah. Mohon maaf nih Pak, fi Rasulillah redaksiinnya memiliki makna keteladanan Nabi, bukan pada hal tertentu, tapi keteladanan yang komprehensif, keteladanan yang integral, luas, keteladanan yang menyeluruh. Tidak hanya ucapan, ya, tidak hanya di dalamnya memang ada ucapan, ada af'al perbuatan, ada takrir juga apa? Persetujuan, pernyataan, persetujuan Nabi. Ya, itu bagian daripada jadi contoh buat kita semua. Mudah-mudahan lisan kita, amal kita, ya, adalah amal yang sesuai dengan ya Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Keteladanan kita mengikuti dalam kita beribadah kepada Allah, ya, itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Karena awal dengan kata penegas, di akhir dengan siapa saja yang punya keimanan. Ya, saya kira itu Bapak-bapak. Ada yang bertanya? Tidak ada, kecuali pertanyaannya satu, kapan selesainya? Ya, paling itu. Saya udah bisa tebak pertanyaannya itu. Ya, semoga sesuai dengan tebakan saya. Jadi ceramah harus saya jawab. Kapan selesai? Sekarang juga selesai. Yang terpenting mengenal Rasulullah, tidak hanya sekedar mengenal. Jadi bagaimana pengenalan ini adalah pengenalan yang memang diiringi dengan sejauh mana kita bisa meneladani Rasulullah. Belum kita disebut ittibah, mengikuti. Karena tingkat mengikuti Nabi adalah berbanding lurus dengan sejauh mana keimanan seseorang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ya, wa minan nasi ada sebagian manusia dalam surat Al-Baqarah 165, mereka mencintai, di antara manusia ada yang mencintai Tuhan-Tuhan mereka, andada sebagai tandingan, sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Dan orang beriman dikatakan oleh Allah walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Dan orang yang beriman teramat sangat mencintai Allah. Dengan pernyataan in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, sama pernyataan disebutkan jika kamu beriman. Kenapa? Karena orang beriman sangat mencintai Allah. Setuju gak? Ya setuju. Orang saya ceramah terserah saya kan. Tapi ini saya berdasarkan pendapat ulama nih Pak, bukan ngarang-ngarang ya. Jika kamu mencintai Allah, sama pertanyaan ini, jika kamu beriman, maka apa? Fattabi'uni. Ikutin siapa? Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan ya ini bagian dari konsekuensi ya, kita mengenal tidak sekedar mengenal ya. Dari tausiah ini ya, semakin dekat kita dengan Rasulullah. Mana semakin dekat tentunya ya, semakin dijadikan semua yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi teladan buat kita, ittiba sekecil apapun. Dan bagian daripada ada berikutnya diberikan ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sudah harus komat setelah ini karena sudah habis ya. Ini saya sebenarnya penasaran, masih panjang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kupas-kupas buah manggis, puas gak puas, waktunya sudah habis ya. Jadi tadi sudah habis ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Saidi yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Insya Allah kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Baik, marilah kita tutup dengan bacaan Al-Masjid. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Allahu Akbar.